sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ini pasti ada orang-orang yang memiliki lahan, jadi sama kasus seperti Waduk Pluit. Ada pengusaha yang dirugikan, lalu dia memberikan apalah janji atau apa kepada orang untuk bertahan. Ya kami tetap akan gusur nanti, nggak ada urusan. Kalau mereka masih bertahan juga tindakan apa? Ya kita kan minta aparat geser, ya kita kan pidanakan kalau masih terus macam itu. Ya, daerah negaranya ada hukumnya. Dan kalau sampai dia buat pengakuan ada otak yang membiayai mereka, itu kita kan pidanakan juga. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Fungsional Penelitian dan Pengembangan Deputi Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka, Indonesia Raya. Hadirin persilakan dulu kembali. Bapak Ibu yang kami hormati sebagai penghormatan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhyiddin Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan Allah pemilik setiap pujian dan sanjungan, kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang telah Kau anugerahkan. Bersama berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang terhormat, yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri atau mewakili, Bapak Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau mewakili, Bapak Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Ibu Pelaksana Tugas Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta, para narasumber yang saya muliakan, para kepala SPPD UKPD, beserta rapat koordinasi peningkatan pelayanan publik, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta, Pemilik, Penguasa, Pengatur langit, bumi dan segala isinya, serta hidup dan kematian. Atas pengampunan kasih sayang serta ridhonya, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti rapat koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik dengan sehat dan bahagia. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, berkenaan dengan pelaksanaan rapat koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik pada saat ini, perkenankan saya melaporkan secara singkat hal-hal pokok sebagai berikut. 1. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
dan segala peraturan perundang-undangan teknis pelaksanaannya. Kedua, maksud rakor peningkatan kualitas pelayanan publik ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017. Ketiga tujuan, 1. Memastikan komitmen seluruh pimpinan SKPD terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik pada tugas dan fungsi SKPD masing-masing. 2. Mewujudkan kesungguhan seluruh kepala SKPD untuk menyusun dan menerapkan standar pelayanan minimal, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur untuk setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan. Ketiga, mewujudkan komitmen seluruh pimpinan SKPD dan jajarannya terhadap kemudahan, percepatan, kepastian, dan ketepatan pelayanan perizinan non-perizinan melalui penyelenggaraan PTSP yang akan diselenggarakan secara online. Keempat, narasumber. 1. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah hadir di tempat. Yang kedua, Ombudsman Republik Indonesia sudah hadir juga di tempat. Kelima, peserta Kepala SKPD pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 400 orang termasuk camat dan lurah. Keenam, hal-hal yang telah dan sedang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Perumusan beberapa peraturan gubernur untuk menunjukkan komitmen kebijakan dasar sebagai pelaksanaan peningkatan pelayanan publik. Yang kedua, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelayanan publik melalui kota dan kabupaten administrasi oleh Biro Orkala dan SKPD terkait. Ketiga, sekarang sedang melakukan online dengan beberapa percontohan kecamatan, kelurahan, dan kota, baru pada tingkat percontohan. Ketujuh, penandatanganan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, pada kesempatan ini juga akan dilakukan penandatanganan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik oleh seluruh kepala SKPD yang secara simbolis akan dilakukan oleh 5 kepala SKPD di hadapan Bapak Wakil Gubernur. Komitmen ini akan diserahkan kepada masing-masing SKPD sebagai pernyataan dan sikap SKPD untuk secara sungguh-sungguh dan terus-menerus meningkatkan pelayanan publik pada SKPD masing-masing. Izinkan saya membacakan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai berikut. Komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya selaku Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana dengan ini menyatakan komitmen saya untuk senantiasa secara sungguh-sungguh berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan kegiatan Biro Organisasi Tata dan seluruh jajarannya melalui 1. Penyusunan, penerapan, pengendalian dan evaluasi standar operasional prosedur untuk setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan Biro Organisasi dan Tata Laksana. 2. Penyajian data informasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Biro Organisasi Tata Laksana secara akurat dan transparan. 3. Optimalisasi manfaat teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Biro Organisasi dan Tata Laksana. Dan 4. Dukungan terhadap pengintegrasian pelayanan perizinan dan non-perizinan pada PTSP yang akan dikembangkan secara online. Demikian komitmen ini saya pahami dan tanda-tangani dalam keadaan sehat dan lahir dan batin tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang menyatakan Lasro Marbun diketahui menyetujui Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Penandatanganan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kecamatan kelurahan akan dilakukan di kota kabupaten administrasi masing-masing di hadapan Bapak Wali Kota dan Bupati. Ketujuh, atas nama Biro Organisasi, terus terang aja anggaran ini Pak Wagub tidak ada biaya di Biro Organisasi. Ini hanya satu tekat kepada kita seluruhnya bahwa tanpa biaya pun kita bisa melaksanakan. Ini tidak terangkat. Tapi sebagai bagian dari komitmen aparat sebagai pembantu Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang telah menyatakan visinya dan misinya tentang perwujudan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi kepada pelayanan publik. Tekat itu kami sampaikan kepada SKPD terkait dan ternyata atas koordinasi
dan pimpinan Pak Sekda, Pak PLT Sekda, dan Pak Asisten Pemerintahan, maka acara ini bisa terlaksana. Oleh karena itu izinkan saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Biro Jasa Laksana untuk menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh PPD terkait karena atas sumbangan materi dan doa restu sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Walau tim pelaksana telah bersama dan bekerja dengan keras dalam persiapan pelaksanaan rapor ini, namun sebagai insan biasa, kami tentu tidak luput dari kekurangan atau kehilafan. Untuk segala sesuatu yang masih kurang dalam penyelenggaraan rapor ini, kami mohon maaf dan dengan doa dan restu Bapak Ibu Saudara yang terhormat, kami akan dapat berbuat lebih baik di kemudian hari. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Wakil Gubernur memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik Provinsi DKI Jakarta yang pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka acara rapat koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik secara resmi ditandai dengan ketukan palu. Kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama kami persilakan. Yang saya hormati Ketua Ombudsman Republik Indonesia Pak Danang dan Pak Petrus ya, Komisioner Ombudsman. Yang saya hormati dari KPK Ibu Aida, jabatannya panjang sekali Bu. Yang saya hormati juga Menteri Dalam Negeri yang kami diwakili, seluruh pejabat Pemprov DKI, para pimpinan SKPD, UKPD Provinsi DKI, para wali kota, camat, lurah, hadirin undangan yang berbahagia, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kita ucap syukur pada Tuhan, kita terus bukan hanya bisa hadir di sini, kita berita baik. Rasul mengatakan tambah biaya katanya. Biayanya dipakai hati sekda masalahnya. Ya saya dulu punya teman Kapolres, waktu saya jadi bupati, dia ngomong gini sama saya, ini baik, Kapolres saya begini, Pak Bupati sudah dibilang hebat bisa menghemat anggaran, sebetulnya kurang hebat. Kenapa saya bilang? Saya tanpa anggaran bisa kerja Pak, itu baru hebat katanya. Nah ini yang sering menjadi persoalan kita hari ini. Kita sering sekali melakukan banyak kegiatan tanpa anggaran. Kalau anggaran itu kita ya 4 lipat lah, dari uang sampah, dari beras, gitu kan, dari snack, dari keamanan, tiba-tiba jadi uang gitu. Sama seperti saya di waktu bupati sama. Saya waktu jadi bupati ini, baru pertama bupati, saya tidak begitu ngerti. Rupanya itu uang hotel saya itu hanya 200.000 satu malam. Waktu jadi bupati, ketemu presiden rapat di Batam. Karena presiden tinggal di hotel yang baik, itu hotel kira-kira 700.000-an semalam. Ya tekor saya bayar bawa 200 semalam bagaimana nih? Kalau saya tahu begini, saya nginep di hotel depan yang lebih murah, kira-kira gitu kan. Oh nggak bisa, semua beli sama. Lalu ada bupati yang senior bilang begini, bupati baru ya, nah, kira-kira gitu kan. Bupati baru ya. Jadi rakor-rakor ini bisa belajar tinggal, juga bisa belajar jahat lama-lama nih. Ini bahaya begitu, rakor seluruh Indonesia itu masalahnya. Jadi mesti diingatkan dulu. Jadi sampai di sana, bodoh sekali kamu nih katanya bupati. Bupati ngapain pakai SPPD? Ambil aja 50 juta. Bawa saja. Nanti tiketnya gimana? Ya suruh dong biro bagian KDH untuk ngatur-ngatur. Kan tiket bisa beli. Terus gimana caranya cukup? Ya bawa aja pakai nama staf. SPPD dibikin 10 nama staf kan boleh. Orangnya tidak jalan kan? Nanti di kalang-kalang. Nah itulah Indonesia kita sebetulnya. Misalnya Kementerian Dalam Negeri misalnya gitu ya, kementerian yang mana? Itu takut tuh kalau staf kamu ke kementerian-kementerian kalau tidak bawa oleh-oleh atau bawa uang. Jadi caranya bagaimana supaya semua berkas itu jalan? Ya sudah bawa 10 nama lagi gitu. Yang berangkat dari 1-2 orang dan yang namanya dicantumkan kemana? Ngumpet di kebun. Tidak masuk kerja.
terjadi di kita sebetulnya. Nah ini semua bisa kita perbaiki. Kemarin saya bicara di LAN. Untuk lurah camat sekarang jadi masalah baru di kita. Masalahnya apa di Pak Lurah dan Pak Camat? Tiba-tiba Pak Gubernur membuka semua anggaran transparan sampai satuan ketiga. Dan semua bisa dilihat di website. Yang dulu biaya sampah, keamanan yang macam-macam itu yang bisa kita 4 kali lipat tadi. Makanya saya tanya sama Ibu Sylvie Deputi, itu kan Aston. Saya keliling Safari Ramadan. Saya lihat, wah ini ada kurma California ini, enak bener ini. Terus saya tanya, duitnya dari mana ini kira-kira ya? Oh pokoknya ada, bisa diatur gitu kan. Wah saya udah tahu ini udah 4 kali lipat ini. Pasti nggak tahu dana apa yang dikeluarkan ini. Nah itu semua bisa kita perbaiki. Di anggaran tahun depan kita masukkan saya ke anggaran. Tapi yang jadi masalah sekarang, saya bicara kemarin di PLAN, kita lagi bicara tentang undang-undang aparatur sipil negara. Yang jadi masalahnya sekarang timbul, ketika anggaran-anggaran tadi yang nyata kita bisa tutup dengan anggaran yang resmi, dengan kode rekening resmi, itu tidak masalah. Yang jadi masalah beban kesalahan lama yang jadi ajang pemerasan ATM oknum aparat. Anda harus urutan terus, nyetor. Ini masalah. Otomatis kita tidak bisa menganggarkan uang setoran piara macam. Itu kalau saudara masih terpaksa harus menyetor juga, kan ada lelucon begini. Beda pejabat sama pengusaha banyak, tapi salah satu tentu tadi pejabat disumpah, pengusaha tidak. Tapi ada yang lucu tentang pejabat dan pengusaha. Kalau pengusaha duitnya keluar masuk keluar lewat jari saja. Tapi kalau pejabat ada masuk kagak ada keluar duitnya. Ada masuk tuh. Makanya kalau orang bilang beli rumah kalau depannya besar dalamnya kecil itu sial, itu buat pengusaha. Kalau buat pejabat itu rumah pejabat cocok. Makanya rumah saya itu depan besar dalam kecil. Ada masuk nggak bisa keluar. Nah itu bedanya gitu filosofinya. Jadi buat pengusaha kan sial, buat pejabat itu untung masuk nggak bisa keluar kan. Ini jadi masalah. Saya tidak percaya Bapak Ibu keluarkan uang pribadi untuk nutup-nutupin ATM tanda kutip tadi. Tapi kalau sekarang gimana mau 4 kali lipat kalau semua anggaran begitu transparan? Akhirnya balik ke kualitas pelayanan publik. Semua pelayanan keluarlah yang namanya susu tante kan, sumbangan sukarela tanpa tekanan maksudnya. Sudah tekanan. Masa orang Jakarta nggak ngerti istilah itu? Saya belajar di sekolah itu. Ya enggak, saya bisa nyanyi lagu Binaria Tepi Laut pun belajar di Jakarta tuh. Harus bisa hafal lagu Binaria Tepi Laut. Tempat orang mengadu perut katanya gitu. Nah itu orang Jakarta pura-pura diam aja nih. Tempat Oscar ini. Ya, semua udah tahu. Itu otomatis membuat kualitas pelayanan kita menurun. Karena kita juga tidak berani menekan zaman sekarang. Akhirnya kita mulai mempersulit orang pengurusan. Jadi ya kira-kira baca-baca muka saya kamu ngerti lah gitu. Nah itu yang jadi masalah. Nah sekarang kita terjepit nih. Yang paling susah jadi manusia itu masa transisi gitu. Negara kita, bangsa kita sedang menuju sebuah negara pelayanan yang baik, yang transparan, yang bersih. Tapi kita adalah angkatan transisi. TKD-nya belum cukup, gaji belum begitu cukup, tapi tuntutan yang begitu banyak, masyarakat tuntut yang begitu tinggi, ini kita terjebak di tengah. Nah kemarin di dalam LAN saya katakan, harus berani presiden meniru Nelson Mandela. Ketika pejabat-pejabat yang pernah berbuat salah dulu, kita harus berani memberikan amnesti. Harta kamu laporkan saja berapa, ya sudah pemutihan saja, tidak perlu membayar denda atau apa, tidak perlu. Kita stop saja supaya kedepannya kita bersih. Kalau seperti ini capek. Lurah camat hasil seleksi promosi terbuka pun sekarang terjebak. Lurahnya baik, sekretaris kelurahannya orang lama yang ngilep-ngilep tadi, ngatur-ngatur kan. Ini masalah. Bendahara juga sama, di kecamatan juga sama. Waktu juga sama.
Dia takut-takutin lagi lurah camatnya. Kalau nggak mau nyetor kita diperiksa semua gimana nih? Begitu Bapak main lagi, kalau posnya sudah keluar, ada lagi LSM tanda kutip, wartawan tanda kutip, akan menekan. Kalau tidak dilaporkan. Nah, saya kemarin anjurkan pada kawan-kawan rekan kerja di Pemprov DKI, kita lawan bareng saja. Setuju. Jadi setoran-setoran yang ada kita stop. Kalau mau penjarakan kita, rame-rame kita melakukan. Karena itu masa lalu. Harus kita stop. Ya kan? Tapi yang periksa kita juga demo ke dia. Kamu juga harus buktikan harta kamu dari mana. Kalau tidak, semua rapat koordinasi apapun tidak ada peningkatan. Ini namanya rumus Pareto itu cuma minus saja. Kita terus dipres dengan masa lalu. Jujur saja, waktu saya putuskan masuk ke politik, saya sudah hitung semua kira-kira akan terjadi apa. Saya sebagai pengusaha yang saya hitung kelemahan saya di mana? Pajak. Karena kalau kita mau bayar pajak, oknum pajak tidak pernah menyetorkan yang resmi. Jadi yang ngajarin kita bayar pajak tidak resmi itu oknum pajak sebetulnya. Kita kalau tidak mau nurut, masalah. Kita ditekan misalnya 3 miliar pajaknya. Oh mana bisa Pak? Saya kan kontraktor, kadang dapat kadang tidak. Kontraktor ada banyak final. Kita kan supplier seperti itu. Ya sudah, 500 juta saja. Ya kira gitu kan. Kita nggak mau bayar. Kamu sekolah lagi MBA 10 kali, tetap kalah sama saya katanya. Ya sudah, bisa 500 juta. Ya store-nya berapa? 25 juta. Tak ada protes, kok store 25? Mau saya store 500. Tahun depan store 500 tuh. Kita takut. Nah kalau di luar negeri ada asas, kalau di Singapura, saya yang nyogok pejabat. Kalau ketahuan, penyogok tidak dihukum. Yang disogok yang dihukum. Karena Anda punya kuasa menekan saya. Kalau sekarang sama-sama dihukum, saya juga tutup mulut. Saya takut. Nah, begitu saya putuskan masuk ke politik, pajak saya diperiksa, final, saya bayar. Semua harta saya hitung jelas, makanya saya bisa lakukan perlawanan. Tapi persoalan Bapak Ibu kan tidak bisa, karena dari dulu kan PNS, birokrat. Makanya saya cerita seperti ini apa? Saya mau pengen ombudsman, ada KPK, ada Mendagri, dari Mendagri, mengerti. Inilah persoalan yang menghalangi nanti undang-undang aparatur sipil negara bisa jalan dengan baik. Saya bicara dengan Wamen PAN. Kebetulan beliau juga ada Profesor Sofian juga bekas rektor UGM yang kebetulan juga orang Bangka. Nah saya waktu Komisi 2 kami sama-sama menyusun RUU aparatur sipil negara. Cuma yang dibatalkan di Menteri Keuangan soal 58 tahun pensiun. Saya inginkan PNS itu pensiunnya harusnya bisa di atas 60-an. Karena kesempatan hidup kita sudah 70-an. Jadi kalau kita katakan 10 tahun, 15 tahun orang nikmati bersama keluarga, harusnya pensiun minimal 58 atau 60. Ini lebih pantas. Kita 50 masih gagal-gagal tuh. Kalau yang sebutin kawin lagi pada kawin lagi. Itu sering semua tuh. Ya kan? Itu memang itu juga salah satu penyakit kita, salah satu penyakit yang masih kita hidup. Nah, sekarang kita balik lagi soal peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, saya sarankan kepada seluruh PNS di DKI, kalau ada kesalahan yang lama, jangan gali lubang lagi tutupin. Kalau itu kesalahan yang berjamaah, mari kita selesaikan bersama. Karena kalau tidak akan pernah ada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kita akan terus mencuri untuk memelihara macan. Jadi ibarat naik macan tidak berani turun. Kalau turun dimakan macan kan? Dia paksa pegangan terus. Nah ini yang bahaya. Nah kita harapkan kita bicara tentang standar pelayanan minimum. Kita banyak sekali hubungan. Kita bicara tentang ERP, Electronic Road Pricing. Ya, sistem jalan berbayar elektronik itu syarat dari Menteri Perhubungan. Kita harus sudah bisa menerapkan standar pelayanan minimum. Waktu nunggu bus 7 menit. Kalau tidak ada itu, Anda tidak bisa menerapkan jalan berbayar. Ini hubungannya ada. Kita bicara sekolah misalnya, sekolah kita. Pelayanan pendidikan kita gimana? Tidak sebaik itu. Komite lebih berkuasa kumpulkan uang untuk membayar.
Rumah sakit kita harapkan tahun depan tarif sudah diperbaiki. Kalau tidak bisa perbaiki, paksa kita keluar. Dan secara nasional mereka sudah beruntung karena kita berani menempuh uji coba tahun ini sehingga ketahuan tarifnya tidak beres. Nah, kita bicara soal pelayanan di kantor lurah. Pak Gubernur menginginkan semua seperti di bank. Sekarang Pak Lurah selalu mengatakan kurang. Jadi satu kepala seksi mesti ada staff-staff. Jadi kalau pas kebetulan yang ngurus KTP lagi penuh, yang tidak ngurus KTP-nya kosong, ya kipas-kipas saja ngerokok. Bukan wilayah saya. Coba kalau kita datang ke kantor cabang bank yang kecil, 5 orang termasuk satpam. Yang buka pintu masuk satpam, ada pistol. Yang ngambilkan karcis nunggu satpam. Satpam tidak mengatakan itu bukan tupoksi saya. Tapi kalau satpam PP kita lagi nongkrong di kelurahan, bukan tupoksi saya. Tupoksi Anda apa? Ya cari-cari siapa yang lagi renovasi rumah kan ngaku-ngaku P2B. Ya ngaku-ngaku P2B itu. Pak Putu yang ketiban dimarah-marahin P2B-nya. Dituduh padahal P2B itu cuma satpol PP yang namanya kurang kerjaan kan. Ya keliling-keliling. Saya sudah 30 tahun lebih tinggal di Jakarta. Perbaikan rumah ya begitu, nanti datang mobil satpol PP kan. Oh galak-galak. Mana izinnya nih? Mana nih? Wah saya udah biasa. Ya kalau pemadam kebakaran masih lebih baik. Omeganya usaha menambah gaji. Omega kan usaha menambah gaji. Dia datang ke rumah, kalau yang agak gertak, Bapak harus punya pemadam kebakaran, harus harus beli dari saya gitu kan. Kalau dia baik, tiap tahun diganti. Ya lumayan tiap tahun latihan semprot kan, ngabisin yang kosong ini gitu kan. Itu masih baik. Saya punya teman banyak juga yang pemadam kebakaran. Karena tiap tahun pasti datang untuk isi tabung, itu masih lebih baik lah. Siapa yang gertak-gertak soal bongkar-bongkar puing-puing macam-macam itu. Nah ini semua harus kita lupakan. Karena Jakarta Baru, masyarakat melapor ke Pak Gubernur begitu gampang. Tapi Pak Gubernur belusukan begitu gampang. Orang mau ketemu saya juga begitu mudah. Jadi ini semua sudah tidak bisa lagi. Jadi kalau saudara-saudara masih berpikiran dengan cara yang lama, pasti ribut kita. Pasti ribut. Karena kami memang dipasang di DKI untuk ribut sebetulnya itu. Jadi kalau orang bilang saya terlalu kasar, saya memang dipasang partai saya untuk ribut memang. Untuk ribut memperbaiki persoalan kita. Tapi saya juga mengerti ributnya itu harus carikan solusi keluar. Nah sekarang kita bisa membuat sistem di kelurahan hanya 5 orang, 10 orang. Udah bisa sampai malam. Sabtu Minggu bisa buka. Jadi semua harus kerja seperti bank. Dengan sistem online, Anda ngurus apa aja bisa. Teman saya tanya sama saya. Dia bilang begini, teman kuliah saya. Panggil saya Bas, kalau di kuliah gitu. Saya mau tanya, kalau saya mau jualan kaki 5, tapi pakai mobil yang modern, datang ke kantor-kantor, ke taman-taman, habis itu sampah saya beresin, barangnya saya langsung pergi lagi, izinnya kemana ya? Saya pun tidak tahu izinnya kemana. Karena kita tidak jelas. Harusnya orang datang minta izin apapun di kantor kita yang manapun, lurah, camat atau di kota, kabupaten, kita harus bilang iya, kita harus beri calon. Ya ternyata di Jakarta itu apa? Kan sudah ada yang lain. Yang lain tidak ada izinnya bos, dia bilang gitu kan. Lalu kenapa kamu mesti pakai izin? Ya saya kan mau besar-besaran, mesti resmi dong. Daripada nanti dijadikan ATM pemerasan. Wah saya bilang ternyata Jakarta lebih gampang usaha tanpa izin daripada pakai izin. Coba kalau nggak percaya, kalau mau bangun rumah lama sekali izinnya. Kalau asal mantek saja, sehari jadi. Asal setorannya jelas. Nah ini kita harus ditinggalkan. Kita akan masuk ke badan layanan pengadaan barang jasa. Nanti dengan cara itu kita akan mengurangi mungkin 1.500 jabatan struktural. Dan kalau dengan startupnya, untuk apa? Supaya tetap pengadaan kurang pegawainya yang tidak hilangkan. Supaya TKD-nya meningkat. Ada PNS yang BBM saya, Pak TKD tahun depan naik atau tidak? Saya bilang, tidak mau lagi PGPS, pinter goblok penghasilan sama.
Nah, ada lagi seperti itu. Yang kemarin anggap saja sebagai ekstra gaji. Nanti kita ke depan adalah kinerja perorangan. Jadi bisa kita lihat seperti apa. Dia kelihatan kinerja di kerja. Dia tidak ada lagi orang nganggur di kantor lurah. Dia harus melaporkan dia kerja apa. Kantor camat juga sama. Nah, kalau ini jalan Jakarta Baru yang kita harapkan itu yang seperti itu. Ya, ada mengurus surat apapun dan TKD tidak apa-apa. Daripada memberikan TKD 20 orang, lebih baik 5 orang, 3 kali lipat TKD-nya. Itu cita-cita kami. Kita ingin nanti perusahaan minyak asing pun pegawainya iri sama PNS DKI. Tapi tentu ke depan penerimaan CPNS pun dengan sistem cap jadinya sangat adil. Jadi kita akan dapatkan orang-orang terbaik yang mau mengabdi di sini. Jadi kalau yang masih sisa-sisa pikiran yang lama, saya kira ya lupakan saja. Dan kami sedang membangun sistem ini dan kami yakin ini akan jadi model untuk satu perubahan di Indonesia. Karena itu tugas kami orang politik. Makanya partai kami menugaskan kami untuk itu. Jadi kita mohon maaf kalau dibilang kasar atau terlalu itu keras. Karena waktu kami terbatas 5 tahun. Kalau kita seperti kata Pak Jokowi, kalau masih makan sampai 47 kali ngajak makan ngomong, nggak selesai Jakarta. 1 kali makan udah kebaikan kita kasih kamu makan sekali. Udah 2 kali macam-macam saya kirim polisi tangkap aja udah. Yang penting udah sampaikan, ini tidak bisa. Ini nih Jakarta udah terlalu padat. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentu saja kita juga mengharap semua masuk ke e-katalog. E-katalog itu masih ada celah hukumnya kok. Masih bisa tawar-menawar diskon gitu. Bahkan PU misalnya seat file juga usahakan e-katalog. Kalau kontraktor nakal, kita hanya tunjuk jasa BUMN, termasuk perumahan. Kalau saya buat rumah kan begini, tanya sama kontraktor saya, jatuhnya per meter berapa ya Pak ya? Nah kalau dia bilang 3 juta atau 5 juta, ya sudah di-katalogkan untuk BUMD yang sudah TBK misalnya. Itu jadi cepat, kalau ada kebakaran, langsung kita kerjakan. Jadi kita mau hampir semua di-katalogkan. Dan dengan masuk e-budgeting, Bapak Ibu yang belum menyerahkan harga satuan, kami akan minta, BPKD akan minta dari kontrak-kontrak Bapak Ibu. Dari kontraknya ada harga satuan. Kita akan masuk ke e-budgeting, nanti harga akan turun, yang makap-makap akan pasti turun. Tapi yang misalnya yang iseng, biaya sosialisasi pajak sampai ratusan, masing-masing 150 juta, 2 juta, itu pasti kita tangkap. Kita akan laporkan. Termasuk pasang CCTV sekolah, satu sekolah 3 juta. Ini Pak Agus wakil dinas. Mana ada CCTV sampai 3 miliar? Terus dia bilang apa? 10 sekolah. 10 sekolah nenek lu, saya bacanya 1 sekolah kok. Itu nggak masuk akal. Maksudnya kalau mau maling itu maling yang elegan. Saya ajarin maling yang sedikit elegan. Jangan maling yang agak kasar dan bodoh begitu gitu. Maling pun mesti belajar gitu. Jangan terlalu main tabrak saja. Nah ini penting. Kak Sudin misalnya, masih ada yang nakal lobby-lobby ke belakang. Nanti dengan e-budgeting tidak akan lagi terjadi. Pasti ribut. Pengadaan mobil tidak boleh lagi impor. Kita ingin semua yang ada di lokal. Beli langsung saja dengan e-katalog. Supaya servisnya pun dengan e-katalog. Nah kita akan hemat uang banyak. Sebetulnya tahun depan itu sudah bisa mencapai 70 triliun APBD kita sebetulnya. Cuma tidak enak ya, angka 4 ke angka 7 gitu ya. Kita pengen 69,5 lah. Supaya belum mencapai 7 gitu. Nah kita yakin dengan sistem pajak online, dengan semua pelayanan yang baik, kita mungkin sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami yakin sudah bisa mencapai 100 triliun APBD. Nah dengan cara kerja yang sangat hemat seperti swasta, Bapak Ibu bisa dapat TKD 3 kali daripada yang sekarang bisa dapat. Jadi TKD-nya 3 PGPS. TKD sekarang kami anggap penambahan gaji, TKD berikutnya itu adalah penambahan kinerja perorangan. Nah saya kira itu bisa saya sampaikan. Ini selamat mengikuti rakor. Dan saya harap ini bukan semacam rutinitas. Tidak ada rutinitas. Kita betul-betul sedang melangkah menuju Jakarta Baru. Ya kalau partai saya dulu, saya pertama kali istilahnya melacurkan diri jadi orang masuk ke politik, kadang istilah begitu kan. Saya tertarik dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Jadi partai akal sehat, dengan akal sehat kami yakin bisa mewujudkan Indonesia Baru.
dengan almarhum Dr. Sarif. Itu yang saya masuk, kenapa saya tertarik masuk ke politik waktu itu. Dan sampai sekarang saya masih yakin dengan politik akal sehat, dengan kita melayani dengan jujur, kita pasti bisa mewujudkan Indonesia baru. Tentu saya di sini saya ingin mewujudkan Jakarta baru. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat koordinasi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov DKI secara resmi saya buka. Kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk tetap berada di tempat. Dan acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik di hadapan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kami persilahkan kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan. Kami persilahkan untuk ke meja penandatanganan. Dan kepada 52 unit SKPD yang mendapatkan komitmen, kami persilakan untuk ditandatangani juga. Dan bagi yang diwakili, kami mohon diparaf di sebelah kiri atas. Silakan untuk foto bersama terlebih dahulu.